Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dari kelompok 2 Kagami. Saya akan meresume tentang materi yang telah disampaikan selepas LDKO kemarin. Materi yang pertama yang disampaikan oleh Kak Geri yaitu problem solving. Apa itu problem solving? Apa ya pengertian problem solving? Problem solving ialah aktivitas yang dilakukan dalam mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Apa mindset yang kita miliki ketika kita dapat masalah atau ketika kita menemukan masalah? Apakah kita harus lari atau diam aja dengan berpikir, nanti juga masalahnya dapat terselesaikan dengan sendirinya? Jawabannya, kita harus hadapi masalah tersebut agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Setiap individu harus memiliki sikap problem solving. Apa aja sih sikap problem solving? Yang pertama ada kemampuan mendengar. Setiap individu wajib memiliki kemampuan mendengar dan jangan sampai menjadi individu yang otoriter atau pemimpin yang otoriter. Otoriter itu sama aja dengan tutup telinga. Jadi bisa jadi pemimpin tersebut tidak akan mendengarkan saran, kritik, atau yang lainnya dari anggota-anggota tersebut. Individu itu juga tidak akan mendengar saran dan kritik yang disampaikan oleh temannya atau dari orang lain. Yang kedua ada kemampuan meneliti. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi juga sangat dipentingkan dalam sebuah organisasi agar organisasi itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Jangan sampai ada miscommunication dalam organisasi tersebut karena dapat menjadikan organisasi tersebut berjalan dengan tidak baik. Semisalnya organisasi tersebut mengadakan event, lalu ada anggota yang miscommunication, jadi tiba-tiba dia harus menghadapi masalah yang muncul dalam event yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Yang kelima ada kerja tim. Yang keenam yaitu mengambil keputusan. Mengambil keputusan juga harus dilakukan secara bersama-sama. Jangan sampai hanya pemimpinnya saja atau anggotanya saja. Kenapa harus diselesaikan secara bersama-sama? Agar mendapatkan solusi terbaik yang dimusyawarahkan oleh bersama gitu, oleh semua yang ada dalam organisasi tersebut agar masalahnya juga terselesaikan dengan solusi yang terbaik. Terkadang pemimpin juga memerlukan sikap otoriter. Agar apa? Agar beliau tidak dimanfaatkan oleh anggota-anggotanya atau oleh teman-temannya atau oleh orang lain. Pemimpin juga tidak hanya menyuruh-nyuruh anggotanya saja, beliau juga ikut membantu, mengayomi, dan menuntun tim tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Ada juga langkah-langkah problem solving, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua menentukan penyebab masalah, kenapa masalah ini bisa muncul dan dari mana masalah ini bisa muncul. Terus yang ketiga ada menentukan prioritas. Yang keempat ada menyeleksi solusi, mana solusi yang lebih tepat dan baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima ada mengimplementasikan solusi tersebut. Gimana sih cara meningkatkan kemampuan problem solving? Yang pertama, kalian dapat memperbanyak pengetahuan. Yang kedua, dapat belajar menyelesaikan masalah yang ada atau yang datang pada diri kita. Yang ketiga, ada ubah pola pikir. Yang keempat, gunakan mind mapping untuk meningkatkan problem solving tersebut. Yang kelima, belajar dari mentor juga bisa untuk meningkatkan problem solving atau kemampuan problem solving dalam diri kita. Terus yang keenam, main game untuk mengasah otak. Yang ketujuh, kalian bisa fokus pada solusi, karena kalau hanya fokus pada masalah itu tidak akan kelar karena kita hanya memikirkan masalah tersebut, tidak memikirkan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut apa. Dan yang terakhir ada tingkatkan kemampuan komunikasi. Yang tadi, komunikasi sangat dipentingkan dalam setiap organisasi agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar.
Itu yang dapat saya sampaikan dalam materi pertama. Materi yang selanjutnya yaitu ada public speaking. Apa pengertian dari public speaking? Public speaking yaitu kemampuan penting yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari presentasi profesional atau yang lain-lainnya, mungkin dibutuhkan public speaking. Pentingnya public speaking yaitu menyampaikan ide, mempengaruhi orang lain, terus membangun hubungan baik antara kita dengan kelompok atau antara kita dengan individu lain. Apa itu manfaat public speaking? Public speaking dapat bermanfaat untuk keuntungan dalam karir. Mungkin dengan bisanya kita public speaking, karir kita menjadi bagus atau karir kita meningkat. Terus peningkatan dalam kehidupan. Dengan bisanya kita public speaking, mungkin kehidupan kita akan lebih baik lagi. Terus apa saja sih yang dapat dipersiapkan sebelum kita presentasi atau kita public speaking? Kalian dapat mempersiapkan beberapa, yaitu yang pertama menentukan tujuan kalian untuk presentasi itu apa. Apakah untuk mengajak individu atau kelompok lain berbuat baik atau menyampaikan segala hal-hal positif. Yang penting ada tujuannya. Riset dan pengumpulan bahan, terus membuat outline dan skrip, berlatih dengan suara yang keras. Berlatih dengan suara yang keras mungkin bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita agar lebih percaya diri untuk public speaking. Terus mempersiapkan alat dan bahan seperti Infokus atau PPT dan segala macamnya. Tapi kecemasan sebelum public speaking atau sebelum presentasi itu yaitu mempersiapkan diri kalian dengan matang-matang, persiapkan diri kita dengan matang agar presentasi atau public speakingnya berjalan dengan baik. Visualisasikan keberhasilan, jangan mikir hanya kegagalannya saja. Terus tarik napas dalam-dalam, itu membantu merilekskan pikiran atau diri kita yang lagi tegang, lagi cemas untuk menyampaikan public speaking atau presentasinya nanti. Terus fokus pada pesan, jangan sampai kita melewatkan pesan yang seharusnya kita sampaikan tapi malah tidak tersampaikan. Terus terima kesalahan. Kalau misalnya melakukan kesalahan dalam public speaking atau presentasi itu ya terima aja. Terkadang orang lain tidak akan sadar akan kesalahan kita kalau bukan kita sendiri yang menyampaikan kesalahan kita kepada mereka. Terus teknik yang ampuh komunikasi dalam public speaking atau presentasi itu ada kontak mata, terus bahasa tubuh, terus nada suara, ada cerita dan contoh, dan pertanyaan sama interaksi. Itu biasanya ampuh dalam public speaking dan presentasi. Segitu aja materi yang kedua. Materi yang selanjutnya yaitu 10 rukun kepemimpinan, karakter of effective leadership atau sifat yang mungkin kepemimpinan harus memiliki sifat itu atau setiap pemimpin memiliki sifat itu, yaitu ada inspirator, yang kedua ada motivator, yang ketiga fasilitator, yang keempat konselor, yang kelima tangguh dan disiplin, yang keenam integritas dan percaya diri. Terus ada adaptif dan berkembang, itu up to date, terus pembelajaran, terus think fast and do it. Kalau misalnya empati dan simpati atau give and take, itu ada komunikasi sehat seperti etika, fokus, simpati, dan hindari pembicaraan atau topik-topik yang tidak terlalu penting. Terus ada teamwork, yaitu mengakui kontribusi kolektif, terus anti akusentris, terus saling percaya. Dalam setiap organisasi kita itu harus mempercayai antara satu sama lain, jangan saling mencurigai atau pemimpin mencurigai anggota atau pula sebaliknya anggota mencurigai pemimpin. Terus ada 5 level dalam kepemimpinan. Yang pertama ada position atau posisi, yang kedua ada permission, yang ketiga ada production, yang keempat ada people development, terus yang terakhir ada
pinnacle atau respect. Dalam setiap organisasi kita harus respect antara satu sama lain. Itu materi yang dapat saya sampaikan di materi yang ketiga. Oke, mungkin ini materi yang terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding itu membentuk dan mengelola citra diri kita di mata orang lain agar orang lain bisa mengenal kita. Personal branding juga bertujuan untuk membuat orang lain mengenal dan mengetahui keberadaan kita, terus membuat kita juga lebih percaya diri. Kalau personal branding dapat mencangkup tentang mungkin bakat dan minat, terus kepribadian, kemampuan, pencapaian, nilai yang dipegang teguh, atau yang lain-lain. Mungkin bisa juga apa yang kita sukai, kita posting sesuatu di Instagram, terus orang-orang mengenal kita dengan, oh ini Kak Feby yang suka musik, yang sering posting musik di Instagramnya. Personal branding juga dapat dilakukan secara sengaja dan ditunjukkan melalui berbagai cara. Dengan cara yang tadi, memposting sesuatu yang kita suka di sosial media, baik di Instagram, di YouTube, atau di aplikasi yang lain-lain. Terus personal branding juga dapat memberikan manfaat seperti membangun networking, terus membangun citra diri kita, membuat kita percaya diri dengan diri kita sendiri, terus membuat orang lain tuh jauh mengenal kita gitu loh. Jadi membuat orang lain yang tadinya nggak tahu tentang kita jadi tahu, jadi kenal, seperti itu. Personal branding juga bisa dilakukan mulai dari sekarang agar kita dapat percaya diri dan orang-orang lain juga dapat mengenal kita dengan julukan yang bagus. Jangan sampai kita mempersonal brandingkan kita dengan hal-hal yang jelek atau hal-hal yang negatif. Itu bisa membuat orang lain mengenal kita dengan hal-hal yang negatif. Itu malah bisa mencemar nama baik kalian. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya resume dari materi yang disampaikan selepas ada KO kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah segala-galanya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.